Apa pernah Anda perhatikan, pemilik toko emas selalu mewariskan toko emasnya ke anak atau keturunan berikutnya, atau mungkin keluarga dekatnya? Jarang sekali rasanya usahanya dilanjutkan oleh orang lain. Bisnis toko emas sangat menjanjikan. Rasanya toko emas jarang sepi pembeli. Itu karena dengan memakai perhiasan emas, Anda merasa kepercayaan diri lebih kuat dan menaikkan harga diri kita. Dan, jarang sekali toko emas bangkrut, walaupun dari fisik bangunan toko jauh dari kesan mewah. Tetapi jangan dilihat dari bangunan tokonya, lihat rumah dan aset pemiliknya. Keuntungan dari toko emas ternyata cukup menggiurkan. Nah, di video kali ini, coba kita intip sedikit rahasia toko emas dan keuntungan yang didapat dari berjualan emas. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Menyimpan emas sangat dianjurkan banyak pakar keuangan. Tetapi yang perlu diingat, perhiasan emas bukan merupakan pilihan yang tepat untuk dijadikan investasi atau tabungan. Kenapa? Karena apabila kita membeli dan menjual perhiasan emas, kita tidak sepenuhnya menyadari bahwa ada biaya yang cukup besar yang harus kita tanggung sebagai konsumen. Ini juga bisa dikatakan rahasia toko emas untuk mendapat keuntungan. Pernyataan ini tentunya tidak asal-asalan, karena dari sisi biaya, emas perhiasan tentu ada ongkos produksi dan sudah tentu itu dibebankan ke konsumen. Emas perhiasan memiliki campuran logam lain, bisa dilihat dari kadar karatnya. Pada saat menjual kembali emas perhiasan, tidak ada patokan yang jelas. Biasanya berdasarkan perhitungan toko emas, berapa emas perhiasan kita dihargai. Nah, berdasarkan kenyataan yang ada, sebagian besar orang awam mungkin kurang mengerti mengenai kandungan emas dalam perhiasan. Demikian juga perhitungan nilai jual kembali perhiasan emas. Di sini, saya coba berikan contoh kasus, semoga bermanfaat. Bagaimana cara mengetahui kadar emas dalam perhiasan emas kita? Cek di bagian dalam perhiasan Anda, entah itu cincin, gelang atau kalung. Biasanya tertulis 3 angka. Yang mana arti angka tersebut adalah sesuai presentase kadar emas perhiasan kita. Terus, bagaimana perhitungannya? Apabila Anda ingin tahu, berapa kira-kira harga jual kembali perhiasan emas Anda? Satu, cek kadar emas perhiasan Anda. 2. Cek berat perhiasan emas Anda. 3. Asumsikan biaya yang timbul dalam proses pembuatan emas tersebut. 4. Keuntungan yang harus didapatkan oleh toko atau pedagang emas. 5. Berapa harga beli kembali 1 gram emas logam mulia pada saat kita melakukan perhitungan. Kita buat contoh. 1. Kadar emas sama dengan 75% dicek di perhiasan atau kwitansi pembelian. 2. Berat sama dengan 2 gram dicek di kwitansi pembelian atau setelah ditimbang. 3. Biaya produksi 3% perkiraan saja. 4. Keuntungan toko sama dengan 10% perkiraan saja, semoga tidak lebih. 5. Harga beli kembali. Saat buat video ini 1 gram sama dengan Rp910 bisa dilihat di website Antam atau Logam Mulia. Maka perhitungannya adalah 75% dikurangi 3% dikali Rp910.000 sama dengan Rp655.200. Rp655.200 dikurangi 10% kali Rp655.200 sama dengan Rp589.680. Jadi, total perkiraan harga jual kembali perhiasan Anda adalah Rp589.680 dikali 2 gram sama dengan Rp1.310.400. Demikian kira-kira perhitungan harga jual kembali perhiasan Anda. Tentu saja tidak bisa dijadikan patokan pasti, karena masing-masing toko memiliki kebijakan dalam memperhitungkan itu. Paling tidak, sebelum Anda melakukan penjualan,
Anda bisa memperkirakan berapa nilai jual kembali perhiasan Anda. Nah, sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik buat saya pribadi dan menurut pengalaman pribadi juga. Misalnya Anda membeli perhiasan emas pada 1 tahun lalu dengan harga 2 juta dan mendapat kwitansi pembelian. Sekarang Anda akan menjual kembali, biasanya nota pembelian diminta oleh penjual toko perhiasan. Pertanyaannya, untuk apa? Apakah sekedar mengecek berat dan kadar emas pada perhiasan tersebut? Ataukah harga yang tercantum di nota pembelian dijadikan patokan menghitung harga beli kembali saat ini? Apakah Anda pernah menyadari hal itu? Katakan harga beli 2 gram emas kadar 75% di Maret tahun 2021 adalah Rp1.562.800 dengan harga 1 gram logam mulia antam pada saat itu adalah Rp922.000. Berpatokan harga saat itu, maka saat ini April tahun 2022, harga beli kembali toko emas adalah Rp1.562.800 kali 75% sama dengan Rp1.172.100. Sedangkan, kalau berpatokan harga logam mulia, pada saat dijual kembali sesuai perhitungan di atas, adalah Rp1.310.400. Jadi, apabila toko perhiasan emas berpatokan pada harga beli yang ada di nota pembelian, Anda sebagai konsumen secara tidak langsung mengalami kerugian, yaitu Rp138.300 untuk 2 gram emas perhiasan Anda. Seharusnya adalah sesuai perhitungan di atas dengan nilai buyback saat ini, dan nota pembelian sebenarnya tidak diperlukan. Karena toko emas bisa melakukan pengecekan mengenai keaslian kadar emas dan berat perhiasan tersebut. Masalahnya, Anda dan saya sebagai konsumen jarang sekali menanyakan hal tersebut ke penjual emas. Akhirnya, bisa ditarik kesimpulan, 1. Pada saat membeli perhiasan emas, tentu sudah termasuk dengan ongkos produksi, jadi harga lebih mahal. 2. Pada saat menjual kembali, tidak serta-merta menjual dengan patokan harga jual kembali logam mulia, melainkan akan ada perhitungan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing toko perhiasan. 3. Emas perhiasan tidak murni emas karena ada kandungan logam lain, bisa dilihat dari kadar emas yang tercantum. 4. Emas perhiasan memiliki kadaluarsa dalam hal model, yang mungkin saja sudah bukan trennya lagi. 5. Terkait jual kembali, secara logika harusnya disesuaikan dengan harga emas logam mulia pada saat penjualan kembali terjadi. Karena emas ya tetap emas walaupun sudah tua umurnya. Emas tidak mengenal istilah emas bekas. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai salah satu rahasia toko emas. Tidak ada salahnya membeli perhiasan emas, tetapi secukupnya saja. Dan, perhiasan emas yang kita beli, sebenarnya kita cuma meminjam dari toko emas.